Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target ya. Outlook untuk 1 minggu ke depan ya. Hari ini kan tanggal 5 Oktober Sabtu. Video ini diperuntukkan untuk Outlook 1 minggu ke depan itu dimulai nanti di tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024. Kita bahasin dulu dari segi fundamental ya. Untuk hari Senin itu kosong, ada potensi kemungkinan sih indeks dolar akan lanjut menguat dampak daripada NFP di hari Jumat kemarin ya. Tetapi hari Rabunya itu kosong dari Amerika. NZD paginya jam 8 ya diperkirakan akan memangkas suku bunga dari 5,25 menjadi 4,75. Kalau misalkan aktual nanti sesuai 4,75, ada potensi mungkin NZD akan melemah ya. Kemudian di malamnya sih kosong. Hati-hati di Kamis tanggal 10 Oktober ya, hasil rapat daripada FOMC itu akan dipublish di jam 1 dini hari. Kemungkinan ini akan nge-trigger volatility di market itu bisa saja tinggi ya. Terus malamnya ada indeks harga konsumen intinya dari monthly 0,3% diperkirakan ada sedikit penurunan menjadi 0,2%, kemudian year on year-nya 2,5 menjadi 2,3. Terakhir adalah dari bulan September kemarin 0,2% diperkirakan turun menjadi 0,1%. Kalau misalkan aktual nanti yang terjadi sesuai dari perkiraan atau di bawah dari perkiraan, secara otomatis indeks dolar akan lanjut melemah kembali. Tetapi kalau misalkan di atas daripada perkiraan, bisa jadi indeks dolar untuk minggu depan ini lanjut ke atas. Kemudian terakhir di hari Jumatnya, produk domestik bruto atau PDB dari Inggris ini perkiraannya masih belum keluar, tetapi data yang sebelumnya itu 0%. Indeks harga konsumen dari Jerman minus 0,1%, diperkirakan naik menjadi 0,% Yang terakhir adalah indeks harga produsen dari Amerika 0,2%, diperkirakan turun menjadi 0,1%. Kalau kita lihatin kesimpulan dari segi fundamental ya, dari perkiraan yang kita lihatin ada kecenderungan mungkin untuk indeks dolar ini akan melemah, tetapi ini masih belum pasti, masih perkiraan. Yang dikhawatirkan kalau misalkan data yang keluar nanti itu di atas dari perkiraan, secara otomatis ini akan berbanding terbalik, indeks dolar akan lanjut menguat kembali ya. Dari segi teknikalnya kita bahasin dulu. Untuk minggu lalu tanpa ada koreksi, harga langsung tancap gas ke atas ya, sudah mencapai level area batasan pantau overnya sebagai resisten 4102.37 dan penutupannya sih masih belum jauh-jauh di atas level area tersebut ya, dikarenakan untuk level area SRP ini sudah selesai. Ada level baru lagi untuk ngedetect pergerakan untuk 1 minggu ke depan ini ya. Kalau misalkan saya tarik dari low ke high-nya, untuk indeks dolar sendiri sudah pantau batas maksimal untuk 1 minggu ke depan ya. Kalau misalkan lanjut kenaikan, memang ada level area 104.75 sampai dengan 105.38, tetapi saya masih belum antisipasi ke sana ya. Kalau misalkan langsung tancap gas ke sana, kemungkinan sih nggak ekstrim banget kalau misalkan itu terjadi ya, dikarenakan memang ada level area tersebut ya, kita tandain dulu. Kemudian di resisten kedua weekly 103.51, resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 102.26, zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran 101.11 sampai dengan 101.74 atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Selama zona tengah atau sebagai pivot ini tidak dijebol, ada potensi mungkin akan bergerak lanjut ke atas. Tetapi kalaupun misalkan di minggu depan ini harga terkoreksi turun ke bawah, kuncinya adalah di 101.11 ya. Selama level area tersebut bertahan, ada potensi ini mungkin akan lanjut ke atas. Penurunannya dari segi time frame kecil hanya sebatas koreksi. Kemudian support pertama 100.600 pembulatan, support kedua adalah di 99.35. Batas pantau overnya kalau misalkan ekstrim ke bawah berada di 97.48 sampai dengan 98.100, tetapi kemungkinan nggak akan mencapai level area tersebut. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, open market di minggu depan ini harga diawali di atas resisten yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 102.26. Potensial terjadinya koreksi itu kurang lebih ya, yang pertama adalah di antara 101.74 kurang lebih di sini sebagai batas konfirmasi atas pivotnya, mengingat di kiri ada zona demand baru. Yang kedua adalah di bawah 101.11. Di sini juga ada zona rally base rally kecil. Jadi kuncinya untuk indeks dolar minggu depan ini, kalaupun misalkan harga kedorong ke bawah, selama level area 101.11 ini aman, tidak dijebol ke bawah, masih ada kecenderungan mungkin akan lanjut ke atas kembali menuju resisten kedua weekly yang berada di 103.51. Cuman resisten 3 dan 4 ini sementara saya skip dulu ya. Jadi fokusnya untuk minggu depan ini, kalau misalkan lanjut naik, resisten 2 yang berada di 103.500 sampai dengan 103.51 terlebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan untuk indeks dolar terjadi koreksi, pantau aja.
kurang lebih normal koreksinya ya. Zona tengah atau sebagai pivotnya di antara 101.74, 101.43 sebagai zona tengah atau sebagai pivotnya, dan 101.12. Jadi kuncinya selama indeks dolar tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, masih ada potensi akan lanjut ke atas. Tetapi kalau misalkan level area 101.11 ini dijebol, kalaupun ada kenaikan, sebagai kuncinya adalah kembali di 101.74. Ini yang akan menjadi penentunya akankah ini lanjut ke atas atau tidak selama daily close-nya. Kalau misalkan harga di bawah nanti, kalau misalkan itu terjadi dan kenaikannya kembali itu belum terkonfirmasi, daily close tutup di atas 101.74, kemungkinan arah bawah. Tetapi kalau misalkan tidak terjadi, ada potensi sebatas koreksi lanjut ke atas kembali. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold kita flashback sedikit ya dari segi time frame satunya untuk minggu ini. Jadi minggu ini untuk gold itu sideways. Harga masih tetap bermain-main di zona tengah atau sebagai pivotnya ya. Meskipun break atas bawah, endingnya harga penutupan market dikembalikan lagi di zona tengah atau sebagai pivotnya ya. Dikarenakan untuk minggu ini sudah selesai, ada beberapa level baru lagi. Untuk level area SRP-nya saya hapus dulu, masuk ke time frame monthly dulu ya, dikarenakan untuk monthly kemarin belum saya bahas. Jadi untuk monthly-nya itu di bulan Oktober ini ada beberapa level area yang mesti diantisipasi. Batasan pantau overnya ini khusus untuk monthly ya. Ada level area 2863 sampai dengan 2917. Ini sebagai resisten 3 dan 4. Resisten 2 2757, kemudian resisten pertama, dan saat ini harga juga masih bermain-main di antara level area tersebut, berada di kisaran psikopras level 2650. Zona tengah atau sebagai pivotnya untuk monthly-nya 2578, support pertama 2507, support kedua 2400, dan support 34 2293 dan 2240. Kemungkinan sih bulan Oktober untuk level area support kedua bawah ya, kemungkinan masih belum akan tercapai ya. Jadi fokusnya nanti kalau misalkan di bulan Oktober ini ada koreksi ke bawah, sementara fokusnya adalah di antara level area 2500 sampai dengan 2472 sebagai history low di bulan September kemarin. Tetapi kemungkinan untuk bulan Oktober ini masih minim ya, di kisaran level area 2500-an. Ini juga akan saya update nanti di video lanjutannya ya. Ini khusus untuk monthly aja. Sekarang masuk ke time frame weekly-nya, kita pecah lagi dari level area SRP-nya. Untuk weekly sendiri itu diambil dari minggu ini ya, diperuntukkan untuk minggu depan dari low ke high-nya. Kalau misalkan saya tarik di sini, batasan pantau over kita bahasin dulu dari support ya, dikarenakan support ini juga ada level area menumpuk dengan pivot monthly sebagai batasan pantau over untuk satu minggu ke depan 2584 sampai dengan 2572. Kemudian support kedua weekly itu berada di 2608, support pertama 2632, dan kemarin waktu NFP ya, kalau kita lihatin dari segi time frame 4 juga kelihatan banget ketika menyentuh level area tersebut 2632 di sini ya. Sebagai support pertamanya harga kepental kembali ke atas, tetapi masih tertahan di level area resisten pertama weekly yang berada di 2664. Kemudian resisten kedua 2689, kalau misalkan ini kedorong ke atas ya, secara otomatis ketika mencapai level area 2689 otomatis akan membuat ATH baru kembali. Sebagai batasan pantau over, kalau misalkan ada kenaikan dari segi goldnya untuk satu minggu ke depan ini 2725 sampai dengan 2713, ini sebagai resisten 3 dan 4. Mengingat untuk geopolitik ini ya yang diwaspadai, dari segi gold ini kan juga masih memanas, tetap pantau terus, waspadai ya. Kalau misalkan ini nanti lanjut terus, tidak menutup kemungkinan untuk satu minggu ke depan ini gold bisa aja lari ke atas ya. Tetapi sebagai resisten 3 dan 4 sementara saya skip dulu, fokusnya sementara di kisaran level area 2689. Areanya itu adalah bawah 2685, atas 2695, ini areanya. Tetapi dari segi resistennya 2689, ini kalau misalkan kedorong ke atas lebih lanjut ya. Kalau kita pecah lagi dari segi time frame H1 ya, open market di minggu depan ini itu kan diawali di zona tengah atau sebagai pivotnya yang saya blok abu-abu di sini. Jadi waspadai potensial sideways berlanjut itu ada, tapi untuk ring area sideways-nya itu juga lumayan besar. Kalau misalkan saya tandain potensial sideways berlanjut itu, hati-hati di zona yang saya blok merah di sini, di antara resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu lalu. Ini sebagai batasan sideways atas, kemudian batasan sideways bawah itu berada di support pertama sampai dengan history low minggu lalu di kisaran level area 2624 sampai dengan 2632 ya. Ini sudah di retest pertama, atas juga sudah di retest ya. Jadi hati-hati, meskipun di sini juga terjadi bullish engulfing,
Selama dia tidak mampu membuat high baru, hati-hati, kemungkinan tidak akan lanjut ke atas ya. Tetapi kalau misalkan mampu membuat high baru, potensial terjadi koreksi nanti ya, selama tidak mampu bergerak di bawah kembali, di bawah 2642 ada potensi mungkin akan lanjut ke atas. Tetapi mengingat ini masih ada potensial sideways berlanjut, zona pantau yang pertama itu berada di antara zona blok merah di sini ya. Kalau misalkan dijadikan atau dimanfaatkan buy sell, tentunya sih nggak masalah, tetapi harus siap dengan risiko. Kalau misalkan ini dimanfaatkan ya, cuman saya tidak menyarankan, ada beberapa level area sebagai potensi untuk naruh stop loss amannya ya untuk sell dan nanti untuk buy-nya. Ketika harga bergerak ke atas dan ke reject di level area zona yang saya blok merah di sini, tentunya sebagai batasan untuk naruh stop loss, amannya itu sebenarnya berada di atas 2680 ini kalau misalkan ada cari ancang-ancang setup sell-nya. Tetapi kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy, idealnya untuk naruh stop loss itu kurang lebih ya, kalau misalkan level area yang saya pecah di kisaran level area 2618 ya, atau sedikit di bawah level area tersebut. Ini dua garis biru di sini adalah ini idealnya untuk naruh stop loss amannya. Kemudian untuk support 2 ya, hati-hati di level area 2608. Kita balik lagi dari segi time frame 4-nya. Dikarenakan potensial masih tetap berlanjut ya, jadi waspadai aja di zona yang saya blok merah di sini. Tetapi untuk batas pantau untuk 1 minggu ke depan ini, hati-hati. Kalaupun misalkan kedorong ke atas, ringnya masih terbatas. Yang pertama adalah waspadai di resisten kedua weekly yang berada di 2689 ini kalau misalkan kedorong ke atas. Tetapi hati-hati dikarenakan dampak dari NFP di hari Jumat kemarin itu kan surprise positif, tidak menutup kemungkinan kalaupun ada spike ke atas selama level area di antara resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu lalu 2665 pembulatan sampai dengan 26672 ini, selama tidak di break ke atas, ada potensi ini mungkin akan balik ke bawah kembali. Kemungkinan kenaikannya untuk gold ini dibarengi dari hasil rapat FOMC di hari Kamis besok ini ya. Ini ya, kalau misalkan dovish bisa jadi spike ke atas. Tetapi kalau misalkan hawkish ya, tidak menutup kemungkinan dari segi time frame daily-nya potensial terjadi koreksi sebelum gold naik lebih tinggi. Itu akan ada lagi zona pantaunya di level area 2600 sebagai psikopress levelnya dan 2608 sebagai support kedua weekly. Jadi kalau misalkan dari segi time frame besarnya saya gambar, ini kan masih belum ada koreksi. Jadi masih ada potensi koreksi sebelum gold membuat ATH baru lagi atau naik lebih tinggi di atas level area 2700-an ya. Ini dari segi time frame gedenya. Tetapi dari segi time frame H4-nya, selama sideways-nya masih belum di break, hati-hati di zona yang saya blok merah di sini ya. Atas bawahnya kurang lebih level areanya silahkan catat sendiri ya. Di antara bawah history low 2624 sampai dengan 2632, atas itu 2664 sampai dengan 2673 pembulatan. Untuk planningnya, untuk saya pribadi ya, 1 minggu ke depan ini saya masih netral dulu, dikarenakan di sini kan juga masih ada potensi sideways. Cuman untuk rekan-rekan aja, tetapi jadikan sebagai hanya sebatas referensi aja, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya, jangan dijadikan patokan. Kalau mau buy sell, kita pecah dulu dari segi time frame H1-nya. Kalau misalkan harga kedorong ke atas, pastikan terlebih dahulu yang pertama adalah tidak membuat high baru. Kemudian konfirmasi pembalikan arahnya, cari setelah harga ini bergerak balik di bawah resisten pertama weekly yang berada di 2664 sampai dengan 2665. Baru kalau misalkan dijadikan referensi sell, konteksnya hanya sebatas memanfaatkan potensial sideways-nya ini berlanjut, itu sih nggak masalah. Tetapi pikirin baik-baik stop loss, kelihatannya kecil tapi ini gede banget, ruang gerak sekitar 180 pip ya, ini dari segi stop loss amannya. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama itu berada di batas konfirmasi bawah pivot yang berada di 2642 ini sebagai target pertama. Target kedua sedikit berada di atasnya support pertama weekly yang berada di 2632, ruang gerak sekitar 310 pip. Kemudian untuk buy-nya tinggal kebalikannya aja. Kalau misalkan harga kedorong ke bawah dulu, pastikan level area 2624 ini dari segi body candle-nya, minimal dari segi time frame 4, body candle close tidak mampu tutup di bawah level area tersebut,
baru cari konfirmasi pembalikan arah kembali, harga bergerak di atas 2632, kemungkinan referensi buy ini juga bisa digunakan. Tetapi dari segi jarak stop loss, amannya ya sebenarnya berada di bawah 2618, ruang gerak sekitar 180 sampai dengan 200 pip. Ini amannya, cuman kalau naruh di bawah history low minggu lalu, ruang gerak sekitar 120 pipan, ini tentunya sih nggak masalah, tapi ini rawan. Tapi saya lebih memilih idealnya ya, kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy, itu berada di bawah garis biru di sini, ruang gerak sekitar 180 sampai dengan 200 pipan. Kemudian untuk targetnya, TP pertama itu berada di resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar 310-an. TP kedua maksimal, antisipasi kalau misalkan geopolitik berlanjut, itu adalah di history high minggu lalu, ruang gerak hampir 400 pip ya. Jadi ini fleksibel, bisa aja minggu depan ini buy dulu juga bisa, sell dulu juga bisa, tergantung. Selama setwishnya ini masih belum di break, bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang, baik buy ataupun sell, hanya sebatas memanfaatkan setwishnya di sini ya. Cuman untuk swingnya saya masih belum ada gambaran ya, nanti akan saya update di video lanjutan kembali ya. Tetapi sebagai batasan pantaunya bisa dicatat untuk level-level area ya. Sebagai kesimpulan akhir untuk gold ini, resisten 34 saya skip dulu, akan saya update di video lanjutan ya kalau misalkan harga sudah break dari zona setwishnya nanti. Tetapi selama level area resisten kedua weekly ini tidak dijebol, batas pantau maksimal untuk satu minggu ke depan adalah di 2689, kemudian pantau lagi di 2664, pivotnya berada di 2648 sampai dengan 2650 sebagai physical price levelnya. Support pertama 2632, 2608 sebagai normalnya koreksi sebelum lanjut ke atas, itu juga mesti diwaspadai. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Rekomendasi broker Sen untuk nekan risiko yang lebih minim, silahkan cek di deskripsi ya, itu sudah saya cantumkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.